dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Umar H. SPT. Terima kasih Pak atas kesediaannya hadir pada BIMTEK ini. Tentunya Bapak-bapak peserta BIMTEK Bimbingan Teknis Brigade Pangan Kecamatan Tembilahan Hulu. Yang 15 orang, Brigade Pangan Gempur Desa Sialang Panjang 15 orang, Brigade Pangan Muda Berkarya Desa Pulau Palas sebanyak 15 orang. Total peserta adalah 45 orang. Anggaran kegiatan Bimbingan Teknis Brigade Pangan Kecamatan Tembilahan Hulu mendapat anggaran dari Polbangtan atau Kementan. Yang keenam, penutup. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah makanya di BIMTEK kawan-kawan BP supaya kinerjanya lebih maksimal. Itu dia, ya. Kawan-kawan sekalian, kenapa pemerintah sekarang lebih fokus kepada petani milenial? Cuman oleh pemerintah bagaimana generasi muda inilah yang kedepannya pemegang estafet berikutnya untuk mengangkat pertanian. Itu tujuan pemerintah sebenarnya. Kita tahu bahwa Indragiri Hilir 10 dasar terakhir 2014 sampai 2023 terjadi penurunan pelaku usaha tani di atas 70%. Artinya hanya 20-an sekian persen saja petani itu masih bertahan. Selebihnya pindah profesi, alih profesi. Kan itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Target Bapak Presiden, Pak Prabowo, menginginkan Indonesia ini swasembada pangan. Dan alhamdulillah baru gebrakan 1 tahun saja kita sudah swasembada pangan. Termasuk Inhil sendiri. Sudah ada ini ya, nyautnya. Nanti kalau saya tadi disampaikan Brigade Pangan maka dijawab ya. Nanti di sela-sela materi saya akan sampaikan Brigade Pangan, tolong jawab ya. Next, Bu. Tadi pagi mungkin sudah dapat materi dari Pak Kadis, dari analis Sintan kami Nono, dan dari pengantar-pengantar mungkin dari kawan-kawan BPP. Penting untuk kita capai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Begitu juga visi misi Bupati Indragiri Hilir dan Wakil Bupati Indragiri Hilir, bahwa untuk kesejahteraan masyarakat Indragiri Hilir yang paling diprioritaskan adalah pertanian terpadu. Nah, jadi pertanian terpadu itu apa? Semua sektor, semua lini harus bersatu padu untuk mendukung pencapaian swasembada pangan. Ya. Jadi tak heran ya, kawan-kawan semua pribadi pangan, ada banyak program yang datang mulai dari yang sudah diperintahkan oleh Presiden Prabowo agar sektor-sektor kementerian yang mendukung swasembada pangan seperti Kementerian Pertanian, ya, TNI, bersama dengan Panglima, tentu semua jajaran dan Rem, Kodim semua harus mendukung. Kemudian Kapolri sampai ke level Polsek. Itu juga kementerian-kementerian lain, PU, Kementerian Pembangunan Masyarakat Desa, Kementerian Ekonomi, dan semua kementerian harus mendukung swasembada pangan. Ini 175.000, ya nak? Beras Solo, beras Daro itu 175.000. Apa bisa seperti itu? Hah? Kenapa bisa seperti itu kira-kira? Nah, kualitas gabah kita sebetulnya bagus, tapi cara pengolahannya ya belum maksimal. Maka anak-anak muda ini harus belajar lebih dalam. Kalau orang-orang tua kita mungkin pasrah, kita wajib merubah itu. Ya, alat-alat kita banyak dibantu sebetulnya, cuma tidak dikelola sebaik mungkin, kurang maksimal. Jadi kami melalui kepala daerah Pak Bupati kemarin buat kebijakan, kita harus buat kemasan beras Inhil. Jadi dengan adanya beras Inhil,
itu harus mendongkrak harga pasaran beras lokal kita. Jadi buatlah surat edaran Pak Bupati. Pemerintah melalui pegawai negeri harus beli beras Kinhil. Nah, kami ngambilnya kemana? Ke kawan-kawan petani. Artinya apa? Gabah, beras akan naik dengan sendirinya. Tentunya kita lebih semangat ya untuk tanam padi lagi.